Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan Ustadz Ansori pada mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan untuk kelas 7. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar untuk Ananda Ustadz semuanya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Norma dalam kehidupan masyarakat. A. Hakikat norma. Setiap masyarakat tentunya memiliki pedoman hidup bagi setiap anggota masyarakatnya. Bagaimana kalau misalnya dalam suatu masyarakat tidak memiliki pedoman, aturan, petunjuk, atau panduan hidup? Pastinya tentu akan timbul kekacauan, bahkan situasi yang sangat anarkis. Hal tersebut tentu sangat kita tidak inginkan. Masyarakat terdiri atas kelompok orang yang saling berinteraksi di wilayah tertentu. Perlu adanya penyelarasan perilaku agar interaksi terjalin antar anggota masyarakat berjalan tertib. Nah, salah satu cara yang dilakukan masyarakat ialah mematuhi peraturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di masyarakat disebut dengan norma. Norma itu sendiri merupakan aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud norma antara lain aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Unsur-unsur dari suatu norma itu sendiri adalah yang pertama, mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Yang keempat, diadakan oleh lembaga masyarakat yang berwenang. Sedangkan ciri-ciri norma adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan tersebut harus ditaati. Yang ketiga, terdapat sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Norma yang berlaku di Indonesia menurut bentuknya berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis merupakan norma yang tertulis dalam lembaran-lembaran kenegaraan yang sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan. Norma tertulis contohnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Nah, sedangkan norma tidak tertulis merupakan norma yang hidup dan berlaku di suatu masyarakat tertentu, dapat berupa adat atau kebiasaan. Apa itu Ustadz contohnya? Contohnya seperti upacara perkawinan, upacara ritual adat, dan contoh-contoh peraturan lainnya. C. Tata kelakuan atau moris. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari sekelompok manusia yang dilaksanakan atas pengawasan baik secara sadar maupun tidak sadar terhadap setiap anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan, sedangkan di lain pihak merupakan larangan, sehingga secara langsung menjadi alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan individu. Lalu yang ke poin D, adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat. B. Macam-macam norma. Ada beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat. Di antaranya, yang pertama itu norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama
berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum haruslah ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Lalu yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup bagi seseorang harus bertingkah laku. Di samping itu, norma kesopanan mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat untuk senantiasa bersikap sopan ya. Lalu yang terakhir ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki oleh manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. B. Macam-macam norma. Ada beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat. Di antaranya, yang pertama itu norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum haruslah ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Lalu yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup bagi seseorang harus bertingkah laku. Di samping itu, norma kesopanan mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat untuk senantiasa bersikap sopan ya. Lalu yang terakhir ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki oleh manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian, kepada Nanda Ustadz semuanya. Tugasnya itu terdapat pada link deskripsi pada video ini ya. Nah, silahkan diklik linknya. Nanti di dalamnya sudah ada, bisa dilihat soal-soalnya. Dan jangan lupa tulis nama serta kelasnya ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustadz tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.